Oke, saya bawakan mathematics ya. Gimana tuh bacanya mathematics? Karena Mathematic. ini mathematics, jadi ada artnya. Jadi di sini seni itu sebenarnya sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran matematika. Bagaimana bisa seperti itu? Sebelum menjawabnya, dia tidak bergerak. Nah, saya mau bertanya dulu, saya ingin teman-teman merenungkan. Kenapa sih sebenarnya matematika itu cenderung sulit bagi banyak orang? Nah, kenapa ya kok matematika itu cenderung sulit? Nah, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan matematika ini menjadi sulit. Tapi saya tangkap dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah sebenarnya matematika itu adalah menyajikan abstraksi. Karena dia menyajikan abstraksi, ia memuat tafsir yang membutuhkan proses berpikir. Kemudian yang kedua, karakteristik matematika itu sifatnya deduktif. Jadi suatu materi itu dibangun berdasarkan pemahaman dari materi sebelumnya. Jadi kalau belajar satu materi itu nggak bisa loncat, prasyaratnya harus dipenuhi. Ini yang membuat matematika cenderung sulit bagi banyak orang. Nah, abstraksi dan tafsir itu bagaimana? Contohnya ini. Ini apa sih? Hanya ada garis-garis dengan bentuk tertentu yang mungkin orang menduga ini adalah hewan. Tapi sebenarnya hewan apa? Tanpa kita punya pengalaman dari proses sebelumnya, kita tidak bisa menduga ini sebenarnya apa sih, kepastiannya seperti apa sih, tafsirnya apa, apakah ini kerbau, apakah ini sapi, apakah ini hewan lainnya. Nah, ini adalah kalau yang sudah pernah tahu lukisan Picasso, ini sebenarnya adalah banteng. Banteng ya, dibuat tahun 1946. Litograf ya, litograf itu jadi kayak semacam cetakan gitu. Jadi dibuat di batu terus dicetak di benda halus gitu. Nah, dalam matematika itu model abstraksi itu kayak gini, satu. Sebenarnya pernah terpikir nggak, satu ini apa sih sebenarnya? Satu ini apa? Dia tuh abstraksi sebenarnya, sesuatu yang abstrak, yang sebenarnya sulit untuk dipahami. Apa satu ini? Nah, kita berangkat bahwa sebenarnya satu ini bisa kita bilang satu pulpen. Oh, itu bisa menyatakan satu pulpen. Artinya satu ini tafsirnya adalah menyatakan banyak benda. Bisa satu jeruk, satu pulpen, satu orang, satu motor. Tapi ada tafsir yang lainnya lagi. Apa? Aku misalnya anak ke satu. Oh, ternyata satu ini menyatakan urutan bilangan. Kemudian, tapi bisa jadi bukan semua itu. Bukan menyatakan banyak benda, juga bukan menyatakan urutan bilangan, tapi menyatakan sebuah nilai. Misalnya harganya $1. $1 ini tidak menyatakan banyak benda, juga tidak menyatakan urutan, tapi nilai. Contoh abstraksi yang lainnya adalah ketika kita melihat sebuah garis-garis, bahkan ada yang terbentuk seperti kayak kotak, kemudian bertemu di satu titik. Apa sebenarnya tafsir dari ini? Ini sebenarnya abstraksi dari apa sih tafsirannya? Nah, kalau kita belajar, memang kita kan udah sering terbiasa karena udah kuliah, udah waktu SMA ngalamin lah yang namanya ekonomi, pasti ini bisa menduga kan bahwa tafsirnya adalah harga pasar itu adalah 30.000 untuk 3.000 barang. Tapi bagi orang-orang atau anak-anak yang baru belajar, abstraksi ini dia harus memahami abstraksi ini tafsirnya bagaimana. Bisa juga tafsirnya semakin sedikit barang harga semakin tinggi. Ada tafsiran lain nggak? Oh bebas, bisa kita melihat dari perkembangan harganya, perkembangan penawarannya. Jadi banyak sekali dari sebuah abstraksi ini memunculkan suatu tafsir. Contohnya ini yang terakhir, luas. Luas L sama dengan L itu apa? L itu luas. Luas sama dengan integral anu. Ini apa sebenarnya? Sebenarnya ini cuma berbicara tentang luas daerah yang berwarna biru ini. Nah, tapi ketika kita menyajikan ini tanpa kita memahami, memberikan tafsirannya, ini jadi nggak bermakna. Hanya sekedar abstraksi. Nah, padahal itu menyatakan luas daerah biru. Nah, kunci dari belajar matematika itu adalah kita itu bisa bikin tafsir loh dari sebuah abstraksi, dari bentuk abstrak. Kita bisa pahamin. Terus gimana caranya kita bisa bikin tafsir dari sebuah bentuk abstrak?
itu dibutuhkan pengalaman untuk membangun sebuah proses abstraksi. Apa sih sebenarnya proses abstraksi? Jadi proses abstraksi itu adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa hal sederhana ini lahir dari sebuah kepelikan, dari sebuah hal yang kompleks. Nah, saya coba gambarkan ini melalui karya Picasso tadi yang berjudul Boule, bahwa ini adalah, coba perhatikan, pertama kali Picasso menggambar banteng yang sebagus-bagusnya yang mendekati kenyataan di dunia yang kompleks ini. Pertama dia sketch seperti biasa, seperti ini, ya, kemudian diperbagus lagi, sampai kemudian dia menyadari, sebenarnya apa sih esensi dari Boule itu sendiri? Sepertinya bentuk ini bisa kita bikin menjadi bidang-bidang. Jadi cukup bidang-bidang 2 dimensi yang membentuk Boule ini. Kemudian Picasso berpikir lagi, kayaknya kebanyakan ini bidangnya, aku bisa sederhanakan lagi bidangnya. Sampai kemudian, ternyata garis pun cukup. Sampai akhirnya bahwa Boule itu menjadi sangat sederhana. Boule itu cukup dibentuk dari garis-garis saja, kita sudah dengan memberikan Boule, oh ini adalah gambar banteng, padahal ini lahir dari proses abstraksi. Contoh yang kedua, kalau pertama kali lihat gambar ini, sebenarnya orang bertanya-tanya, ini apa sih gambar merah, kuning, hitam, putih, biru, kayak nggak berarti ya. Sebenarnya kenapa? Kok orang melukis seperti ini? Sebenarnya ini adalah abstraksi dari sebuah konsep dunia nyata. Jadi perhatikan coba bagaimana detail penting dari sebuah konteks dunia nyata bisa disederhanakan menjadi hal seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah langitnya cukup rendah, jadi kayak kita ngelihat jongkok, dan ini sebenarnya representasi dari pohon. Nah inilah jadi sebuah karya abstrak oleh Piet Mondrian. Nah, jadi sesuatu yang kompleks itu pada dasarnya bisa kita simpan atau kita pegang secara simbol yang kita bilang abstrak itu harus melalui proses abstraksi. Jadi yang tadinya rumit menjadi lebih sederhana. Yang tadinya nyampur jadi cuman intisarinya aja. Yang namanya abstrak itu kan kalau kita baca jurnal ada abstrak tuh ya. Kalau kita baca abstrak sebenarnya itu adalah poin-poin inti dari sebuah jurnal. Jadi kita bisa membaca jurnal secara sederhana dengan membaca abstraknya. Jadi kita tahu gambaran utuh apa sih isi jurnal tersebut. Kemudian dari sesuatu yang kompleks itu dunia nyata menjadi dunia matematika. Jadi bisa dibilang sebenarnya matematika ini adalah dunia sederhana. Nah, karena sederhana itu kita nggak bisa pahami, karena kita sebenarnya tinggal dalam dunia yang kompleks. Nah, untuk kita bisa memahami itu butuh proses abstraksi. Bagaimana kita berproses untuk membangun proses abstraksi ini? Nah, proses abstraksi itu haruslah memungkinkan setiap orang untuk mengalami dunia dengan cara yang unik. Seperti tadi Picasso, dia mulai menduga-duga. Seperti apa ya kalau aku bikin ini modelnya jadi bidang datar, tadi Boule-nya itu dari beberapa bidang datar. Kemudian juga dia harus menjalin hubungan dengan diri dan lingkungannya seperti tadi yang diperlihatkan oleh Mondrian. Kemudian juga harus berani dan banyak mencoba. Jadi tidak boleh takut salah. Nah, kriteria ini semua itu sebenarnya ada dalam proses kegiatan seni rupa. Nah, art jam session itu tadi kan udah dijelaskan sama Kak Ira bahwa ada 5 kurikulum ya. Nah, yang terkait sebenarnya dengan matematik yang kelihatan banget itu di 8 basic art element dan nanti ada 8 basic art principles. Nah, 8 basic art element ini seperti bahan untuk eksplorasi matematika. Jadi isinya itu garis, titik, bidang 2 dimensi, bentuk 2 dimensi, bentuk 3 dimensi, kemudian warna, tekstur, kemudian ruang. Nah, itu semua adalah modal untuk kita memiliki penalaran spasial yang lebih baik. Apa sih gunanya penalaran spasial? Penalaran spasial itu ada di dalam pelajaran geometri di matematika. Nah, pola berpikirnya itu nanti bukan hanya untuk geometri, tapi bisa ke aritmatika, bisa ke aljabar, bisa ke trigonometri, karena
apapun itu pasti akan selalu terkait dengan bentuk. Jadi penalaran spasial itu memungkinkan kita itu memahami posisi kita di dalam dunia. Jadi misalkan gimana sih kalau saya mau mencapai ke situ, kemudian berapa langkah saya harus ke sana. Jadi secara otomatis sebenarnya otak sudah mengatur itu, tapi dia akan berkembang semakin baik ketika kita mengasah penalaran spasial. Jadi kepekaan kita terhadap dunia di sekitar kita, maka kemampuan membaca peta, kemudian kemampuan untuk kita mengerti posisi kita itu terhadap yang lainnya itu bagaimana, kemudian kita mengerti perbedaan dari bentuk-bentuk suatu objek, dan karena kita mengerti perbedaannya, kita bisa mengklasifikasikan, karena kita bisa mengklasifikasikan, kita bisa menentukan sifat-sifatnya. Untuk apa? Kembali lagi untuk dimanfaatkan dalam dunia ini. Nah, ini 8 elemennya itu yang pertama adalah titik. Titik ini pada dasarnya itu adalah sebuah ide. Sebuah ide, dia tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, ataupun tidak memiliki tinggi. Sebenarnya titik ini adalah abstrak. Dia bersifat abstrak, tapi walaupun dia tidak punya panjang, lebar, tinggi, dia juga tidak punya ukuran, tapi dia bisa punya tempat. Makanya, kalau berbicara dalam matematika, kita berbicara titik ini adalah bagaimana sih kaitan antara titik-titik tersebut terhadap yang lainnya. Dan di sini kita lihat bahwa ketika anak-anak merapatkan titik-titik ini, representasi titik-titik ini, ternyata ada yang berbeda loh. Kita melihat sesuatu itu bisa berbeda loh hanya dengan merapatkan titik-titik ini, atau kita bisa melihat berbeda ternyata dengan memberikan warna pada titik-titik itu loh. Ini untuk studi apa sebenarnya? Ini adalah tool sebenarnya. Kalau kita berbicara atom-atom molekul, kita bisa melihat hubungannya dengan merepresentasikannya sebagai titik-titik. Kemudian bicara tentang garis, ini lebih kelihatan lagi matematika. Di sini sebenarnya ketika aktivitas ini adalah poligon 12, jadi titiknya ini ada 12. Di sini kita belajar yang namanya poligon. Poligon itu apa? Terus anak-anak punya pengalaman mengeksplorasi sebenarnya sebuah bangun itu bisa terbentuk dengan cara bagaimana. Nah, ini nanti untuk membuat ini nggak bisa main tusuk sembarangan ke sini, tapi ada polanya. Misalkan yang ini, saya akan berpijak dari satu titik ini, kemudian keluar 1, 2, 3, 4. Keluar di 4, kemudian ke 4, ke 4. Jadi polanya 4, 4, 4. Terus berpindah ke sini sama polanya 4, 4, 4. Berpindah ke sini juga sama. Nah, ini yang warna biru, yang warna merah. Setiap garisnya saya beri warna merah. Nah, ini perpaduan dari berbagai banyak hal, bermacam hal ini membuat kita memiliki pengalaman hubungan garis untuk menjadi sebuah bidang itu seperti apa. Kemudian ini adalah hal yang menarik juga karena ini adalah tidak ada satupun garis lengkung di sini. Tapi kita melihat ilusinya jadi garis lengkung seperti ini. Nah, ini adalah kalau di matematika dinamakan kurva hiperbola. Nanti sifat-sifatnya karena kita sudah bereksplorasi dengan garis, kita bisa mengerti sifat-sifatnya. Oh, terbentuk dengan cara seperti ini. Oh, kalau kita buat kemiringannya seperti ini, gambarnya jadi seperti ini. Nah, itu sebuah pengalaman yang tidak kita sadari anak itu mendapatkan pengalaman belajar matematika. Kemudian bentuk 2D udah pasti nih, karena anak SD ini udah langsung ketahuan bahwa dia belajar tentang segitiga dan segala macam. Kemudian, oh ternyata segitiga ditumbuk dengan seperti ini. Oh, itu seperti realitas sebuah rumah. Kemudian ketika, oh lingkaran, setengah lingkaran, atau setengah lingkarannya agak dilengkung, aku gunting lebih dalam lagi, tidak sesuai diameter. Kemudian aku tambah persegi, kemudian menjadi seperti ini. Oh, bentuk itu bisa dibentuk dari ini dan ini. Itu penting sekali nanti pengetahuan-pengetahuan ini bahwa kita bisa melihat sebuah realitas suatu objek itu sebenarnya bisa dibentuk dari berbagai objek yang lain, tidak hanya satu. Nah, ini yang kalau anak-anak tidak punya pengalaman ini sering banget salah kalau kita bicara tentang luas. Jadi kenapa sih kok ini luas ini ditambah luas ini? Kenapa sih kok luas ini dikurang luas ini? Karena anak-anak tidak punya kemampuan penalaran spasial untuk bisa menemukan objek tertentu dari suatu objek atau kumpulan objek menjadi sebuah objek. Ini kemampuan itu dibangun ketika berkegiatan seni.
Kemudian juga bentuk 3D ini udah jelas sekali bahwa ada yang menarik ketika belajar bentuk-bentuk 3D ini, sebenarnya kita sering banget kalau di matematik itu bentuknya bentuk geometris itu adalah misalnya persegi, kubus, kok persegi, kubus, kemudian segi empat, prisma 5. Nah, itu sebenarnya dalam dunia nyata itu adalah padatan geometris yang berbentuk teratur ini benar-benar ditemukan di dalam dunia nyata, yaitu dalam kristal. Jadi kristal ini sebenarnya bicara tentang bentuk geometri yang seperti kita pelajari di matematika, polihedron namanya ya, ada ikosahedron, dodekahedron ya, banyak sekali, dan sebenarnya itu bisa dipakai di dunia selain dunia matematika, misalnya di industri farmasi. Jadi keefektifan suatu obat itu bisa kita lihat dari struktur molekulnya, bentuknya itu seperti apa, itu bisa dilihat. Jadi makanya dalam matematika itu belajar yang namanya bentuk-bentuk platonik ini. Nah selain itu, ini ada bentuk origami. Dia sebenarnya intinya bagaimana kita bisa pack suatu barang, ini banget, compact banget, tapi ketika diperlukan itu nanti bisa membesar gitu. Jadi dipakai di dalam dunia antariksa atau kedokteran, di antariksa misalnya untuk ngoperasi, jadi masuk seperti katup ini sebenarnya katup ini nih, katup dibikin mirip mekanisme origami, masuk ke dalam tubuh tuh kecil banget, tapi ketika masuk ke dalam, ketika udah sampai di tempatnya dia membesar dan melakukan tugasnya. Expandable ya? Ya, bisa terbuka gitu ya. Nah, ini dipelajari ini ketika dalam art jam session ini ada ini pola. Yang dipakai untuk ini kan, Ri, yang dipakai untuk apa tuh, operasi apa? Jantung. Darah, ya, darah di jantung ya. Jantung. Kemudian warna. Nah, ketika belajar warna ini, sebenarnya ada hal bahwa anak-anak tuh memahami bahwa warna itu sebenarnya adalah persepsi. Jadi kita menerima warna itu sebenarnya adalah warna itu terbentuk karena adanya cahaya. Cahaya mengenai suatu benda, kemudian benda tersebut memantulkan cahaya. Jadi anak-anak belajar bahwa kita bisa melihat cahaya karena adanya sumber cahaya, karena cahaya mengenai, kita bisa melihat benda karena adanya sumber cahaya yang mengenai benda gitu. Kalau misalkan nggak ada sumber cahaya, kita nggak bisa lihat benda. Nah, cahaya yang dibantulkan ini kalau misalnya terpantul ke mata kita dengan panjang gelombang tertentu, mata kita itu mengenalinya sebagai warna. Jadi warna ini persepsi yang diterima mata dengan rentang panjang gelombang tertentu. Nggak semua warna bisa dilihat sama manusia. Jadi warna ini panjang gelombangnya tertentu. Kayak misalkan nggak semua warna bisa dilihat itu di atasnya violet atau ultraviolet. Atau sinar yang di bawahnya yang merah itu microwave, sinar microwave itu kan kita nggak bisa lihat kan. Nah, jadi di sini ada realitas-realitas bahwa anak itu belajar tentang pemantulan, tentang sudut, dan juga tentang garis singgung pada sebuah lingkaran. Nah, ini terbentuknya realitas warna. Kemudian tentang value. Value ini ada secara psikologi dan juga secara fisik nih. Jadi kalau bicara fisik itu bicara gelap terang, bagaimana realitas gelap terang ini mempengaruhi kita, mempengaruhi sebuah objek, mempengaruhi kita melihat. Kemudian ini value psikologis misalnya secara budaya. Kemudian juga ada juga gelap terangnya itu dari wayang ini kita bisa bikin kayak apa sih, pertunjukan wayang kulit itu kan dia pakai bayangan ya. Shadow puppet gitu, wayang kulit gitu kan pakai bayangan. Nah, bayangan ini kenapa sih kok bisa terbentuk bayangan? Sebenarnya juga berbicara tentang adanya cahaya yang diblok oleh benda gelap. Jadi kita nanti bisa tahu, oh ternyata cahaya itu sifatnya tidak bisa melewati atau menembus benda gelap. Ini adalah sebuah informasi yang sebenarnya tanpa disadari anak-anak itu sudah terpapar gitu loh ibaratnya. Nah, kemudian kalau bicara tekstur, ini anak-anak kalau dalam matematika tekstur itu sangat penting banget karena belajar yang namanya teori permukaan. Karena teori permukaan ini sangat mempengaruhi penilaian terhadap rasa dan apa yang terjadi terhadap dunia. Jadi sebenarnya sampai akhirnya selain kita buat karya kayak gini, ada juga teori itu Braille.
Braille itu kan hanya berupa titik-titik simbol ya. Kenapa Braille itu tidak dibentuk seperti huruf biasa tapi timbul? Karena secara studi risetnya, kita itu kacau kalau kita menggunakan huruf-huruf seperti ini ditimbulin, otaknya tuh nggak bisa nangkep karena nggak ada polanya sebenarnya. Bisa jadi ini huruf segini, kita namakan E, terus dia ketemu lagi yang besar bentuk kayak gini, dia nggak bisa ngenalin. Nah, kalau Braille itu konstan, jadi kombinasi dari 6 titik doang. Gede kecilnya sama aja seperti itu. Kemudian dibikin bagaimana titik-titik tersebut akhirnya bisa menjadi sebuah informasi. Ini adalah proses abstraksi yang penting sekali dipahami sama anak-anak. Kemudian bicara ruang ini sudah jelas bahwa kita hidup dalam dimensi 3, dimensi ruang, dimensi 3, dan realitas itu bisa kita bangun kalau mata kita melihat itu misalnya seperti ini dengan perspektif ilmunya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan sebuah suasana ruang, tadi sebenarnya udah ada di The Last Supper ya. Nah ini karya anak-anak ini. Waktu itu kita membuat tentang perspektif satu titik hilang. Bisa juga membuat apa nih namanya, diorama ya. Nah ini diorama. Nah ini 8 elemen ruang. Nah yang terakhir ini adalah 8 basic art principle. Kalau tadi tuh ibaratnya itu adalah bahan-bahannya. Nah bahan-bahannya ini gimana caranya bisa keluar menjadi pola. Nah matematika itu intinya sebenarnya tentang pola. Nah pola yang ada itu apa ya? Pola dan irama itu sendiri. Pola dan irama itu ya sebenarnya jadi seperti kuning-kuning misalnya. Kuning-kuning merah, kuning-kuning merah. Nah, kalau kita terjemahkan lagi menjadi angka, jadi musik, ya. Jadi ini kita secara tidak langsung, kalau dalam pola ini adalah tessellation, itu belajar yang namanya transformasi geometri. Itu misalnya kalau kita punya benda di satu titik, dipindahin, namanya translasi. Kita punya benda di satu titik, kita puter, namanya rotasi. Kita punya satu benda, kita perbesar, namanya dilatasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu terpapar, dan itu matematika banget. Nah, kemudian bicara skala dan proporsi sudah jelas. Kalau misalnya ini pakai viewfinder, ini sebenarnya kan kecil nih kotak-kotaknya. Tapi terus anak-anak memperbesar gambar ini di sini. Ini secara tidak langsung dia sudah belajar untuk memperbesar gambar itu gimana sih? Itu kan tujuan dari skala. Bisa juga memperkecil, memperbesar atau memperkecil gambar. Kemudian proporsi tubuh manusia yang ideal, kita akan menemukan bilangan yang sangat luar biasa, yaitu 1,618, yang itu asalnya sebenarnya jadi proporsi ini, itu sama dengan lingkaran ini. Kelihatan berbeda, tapi sebenarnya secara abstraksinya itu intinya adalah 1,618, atau yang bisa dibilang pi, bukan pi ya, pi, PHI. Kemudian ada prinsip gerakan. Jadi sebenarnya gerakan ini juga bicara transformasi, bagaimana transaksi itu pindah, putar, ya, perbesar. Nah, salah satunya juga ini kita membuat yang namanya kayak gini. Asal muasal sebuah film dari yang sederhananya seperti ini. Jadi tangannya bisa gerak-gerak. Kemudian emphasis itu jadi seperti pusat perhatian. Jadi kalau kita lihat kayak gini, pusat perhatiannya itu pasti warna yang cemerlang dan juga bentuk lingkaran. Kalau ini adalah, nah jadi kita melihat sebuah realitas objek, bagaimana kita memunculkan realitas objek itu supaya lebih diperhatikan oleh orang lain, itu membutuhkan kaitan-kaitan terhadap kemampuan merefleksikan warna, merefleksikan bentuk, merefleksikan garis, dan itu sudah pasti membutuhkan penalaran spasial. Nah ini kemudian kontras ini bisa memunculkan ide bahwa oh ternyata dua hal yang berbeda, sangat jauh berbeda atau berlawanan, itu menimbulkan harmoni yang luar biasa. Nah ini sebenarnya seperti kalau matematika itu adalah kita bicara bilangan positif sama bilangan negatif. Sebenarnya saling melengkapi, ini kayak gini nih. Kalau kita bilang ini positif, ini negatif, ya sebenarnya itu saling melengkapi, jadi cantik. Nah, ini kita lihat karya-karyanya anak-anak. Istilahnya kan emang ruang negatif dan ruang positif, Tentri. Nah, tuh, banyak ya. Nah, tuh banyak sekali.
Nah, ini sudah jelas sekali kelihatan, jadi kesatuan. Jadi kesatuan menimbulkan variasi yang seperti apa. Ini secara utuh sebenarnya kalau kita perhatikan itu dibentuk dari sebuah lingkaran, tapi bisa memunculkan sebuah realitas yang berbeda ketika kita menyusunnya dengan cara seperti ini, atau kita menyusunnya dengan kombinasi warna seperti ini. Ini secara tidak langsung itu membangkitkan sebuah pengalaman untuk mengabstraksi. Jadi mereka tuh nyoba-nyoba, puter ke sini, terus ternyata apakah ini cukup indah kalau polanya seperti ini? Oh, kayaknya besok nanti aku akan ubah, misalnya warna orange-nya nggak di sini, aku akan bikin lagi di sini biar ada pola pink merah atau gimana, atau ini nanti diperpanjang. Itu memberi pengalaman yang pengalaman abstraksi. Kemudian keseimbangan ini adalah karya yang diinspirasi oleh inspirasinya dari Alexander Calder. Ini sebenarnya gimana caranya ini bisa seimbang. Dan anak-anak itu kalau kita bicara fisika ini kan sama matematika ngitung-ngitung ya, tapi sense atau intuisi untuk bikin ini seimbang itu dengan cara trial and error aja, kita muter-muter kawat-kawatnya ini. Oh, ini ditambahkan, oh ini kurang. Jadi kita berbicara keseimbangan, kita merasa, jadi pakai rasa, jadi pengalaman intuisinya dapat, nanti tinggal masuk deh ilmunya lebih gampang. Yang terakhir adalah komposisi. Nah, ini yang menarik ini adalah dari tadi kita ngebahas Mondrian ini kan. Memang ini unik banget karena sangat sederhana abstraksinya, tapi menjadikan sesuatu yang indah. Karena sebenarnya dia bermain dengan komposisi grid-grid ini loh, grid-grid dan juga warna. Dia bermain di situ. Karena kalau kita tambahin grid-grid ini, kalau kita kotak-kotak ini sebenarnya kayak kotak-kotak aja ini. Tapi dia bermain, ada yang dia ukurannya panjang segini, ada yang lebih kecil, kemudian dia bermain di putih dan bermain di warna-warna primer serta hitam putih. Nah, kalau photomontage ini sebenarnya ini kita ambil dari potongan-potongan majalah atau brosur, bagaimana kita bisa membentuk potongan-potongan tersebut untuk menimbulkan sebuah realitas baru, sebuah objek baru. Nah, ini unik banget kan nih, bisa kayak gini. Kalau ini mungkin masih wajah orang ya, ini kan nggak orang nih, sebenarnya dia potong aja, kemudian dia bentuk seperti ini, kelihatan tuh, photomontage. Kemudian, nah, Mondrian style ini nggak sembarangan, dia jadi ikon dunia dan tercetak di MOOC, di Nike, di koleksi-koleksi ini. Nah, sekarang saya mau ngajak bikin sebuah pengalaman, mengajak untuk merasakan pengalaman gimana sih mark tematik itu. Oh, ada satu lagi. Nah, yang tadi nih prinsipal. Jadi Rothko ini saya tuh baru membaca Rothko ini jadi langsung luar biasa perjalanannya. Jadi lebih melihat kepada perjalanannya. Dan sebenarnya buat Rothko ini bukan komposisi warnanya loh yang dia harap bahwa bisa diterima sama yang merasakan. Jadi ini lukisannya tuh besar banget, mirip kayak Guernica Stand deh kayaknya ukurannya, tapi dia memanjang itu, vertikal, nggak landscape. Nah, intinya ini adalah ketika kita mengamati lukisannya ini, kita itu bisa merasakan sebuah perasaan human. Sedih, marah, kecewa, ini ada di sini. Kalau bisa merasakan itu ketika memandangnya, itu berarti lukisannya berhasil. Jadi maunya Rothko cuma kayak gitu. Makanya dia apa? Menjadikan karyanya ini sebagai window of the soul. Jadi jiwa kita itu tercermin ketika kita melihat warna-warna pada lukisan ini, melihat secara utuh lukisan ini. Karena ini kanvasnya juga nggak sembarangan disediakan sama Rothko ini. Kanvasnya itu biar bisa nempel di dinding, kuat, kemudian pilihan ini layer-layer warna ini sebenarnya dibentuk. Dan ya, bikinnya nggak selapis, dua lapis loh. Ya, layer-layer berlapis-lapis. Nah, sekarang ini aktivitasnya. Udah siap kan ya grid-gridnya ya? Dan Dri, di tempatnya ya, kayak berisik banget ya? Akna, dikecilin suaranya, Nak. Kan dibilangin jangan gede-gede. Nanti ya. Maaf ya, Nak. Nah, jadi yang teman-teman punya itu kan gridnya 7x7 ya. Buat 7x7, jadi pinggirannya dikasih pensil 7x7. Habis itu buat persegi atau persegi panjang, ya bebas. Tapi nanti ada tujuannya. Tujuannya itu bikin nilai ini jadi paling kecil. Jadi paling kecil. Ini contohnya nih yang dibikin iterasinya kayak gini nih. 12, paling besar.
Jadi paling besar dikurang paling kecil ini 10 ya. Kalau ini 5 ya. Jadi yang paling kecilnya itu 5. Ini untuk 5 kali 5. Nanti teman-teman untuk 7 kali 7, bentar dulu. Untuk 7 kali 7, nanti teman-teman coba paling kecil tuh nilainya berapa. Nah ini contoh iterasi yang 5 kali 5, hasilnya 5 nih. Kenapa nih bisa hasilnya 5? Ini 1, 2, 3, ini 6 ya. Ini 6 kan ya. Ini 6 dikurang 1, makanya hasilnya 5. Ini juga sama, 6 dikurang 1, hasilnya 5. Nah ini berapa nih? 9 dikurang 10. Ini 10 nih yang biru nih. Kan ini 5 ya. 5 kali 2, 10 dikurang 3 kali 3, dikurang 6. 10 dikurang 6. Ya, 10 dikurang 6 ya. Iya, yang besar ini, yang kecil ini. Kalau ini kan cuma 9 ya. Ini cuma 9 nih. Yang terbesar dan yang terkecil kan. Nah, jadi nanti kita bikin aja kotak-kotaknya, iterasi sendiri. Pokoknya nggak ada aturannya, coba-coba saja. Nah, dengan aktivitas ini sebenarnya banyak hal yang bisa diajarkan. Pertama, kita bisa membuat sebuah pengalaman bahwa luas itu kita sebenarnya menghitung satu satuan ini nih, segini nih, satu satuan itu. Nah, untuk anak-anak yang kecil, suruh hitung aja kotak-kotaknya. Ada berapa kotak? Oh, yang paling banyak berapa kotak dikurang kotak yang paling kecil. Nah, nanti di sini anak-anak bisa juga tahu bahwa, oh ternyata luas itu sama seperti kayak waktu aku ngitung puzzle Mondrian. Oh, luas itu ternyata menutupi permukaan bidang datar. Jadi luas itu bukan, luas itu apa? Panjang kali lebar, itu mah rumus ya. Konsep luas adalah menutupi permukaan bidang datar. Nah, jadi untuk 5 kali 5, hal yang mungkin yang paling kecilnya itu adalah hasilnya 4. Nah, ini sudah dibuat oleh para ahli matematika. Jadi untuk 5 kali 5 paling kecilnya 4, 6 kali 6 5, 7 kali 7 saya umpetin karena teman-teman akan buat yang 7 kali 7. Nah, ya, ini kira-kira 23 kali 23 jawabannya lowest possible-nya berapa? Yang paling kecilnya. Nah, ini kalau kita lihat dari polanya, ketahuan ya, 23 kali 23 pasti di sini berapa? 9. Nah, sekarang 7 kali 7, silakan teman-teman cari, waktunya 5 menit ya. Bisa 2 kemungkinan nih, bisa 5 atau bisa 6. Nah, kenapa bisa 5, bisa 6? Karena kalau kita lihat polanya, di sini 5, kemudian di sini 6. Di sini 5 apa 6 ya? Nah. Tapi secara rumus matematika, Andri, ini ada apa sih namanya? Ada rumusan bakunya nggak sih? Maksudnya apakah angkanya nih kayak V gitu kan, ngacak gitu, random gitu, atau ada hitungannya? Nah, yang menarik, aktivitas puzzle Mondrian ini belum ketahuan bagaimana ini bisa dibentuk polanya, tapi algoritmanya itu sudah mulai dibuat oleh beberapa ahli yang tukang programmer, udah banyak dibuat, jadi dia bisa masukkan sebuah ukurannya ini harus persegi, tapi dalamnya itu boleh persegi panjang ya, tuh ukurannya sama semua kan. Nah, pokoknya frame-nya itu persegi ya, 7 kali 7. Ya, frame-nya. Mau bikin 30 kali 30 juga boleh. Nanti temuin yang paling rendah berapa. Nah, ini saya tulisnya sampai 25 kali 25 aja nih. Oke, jadi teman-teman silakan coba-coba. Jadi nilai yang paling kecil. Nah, kemudian, jadi a mathematician itu like a painter or poet is the maker of patterns. If his patterns are more permanent than theirs, it is because they are made with ideas. Jadi seorang matematika itu ya sama kayak seorang pelukis atau seorang penyair. Dia intinya bikin pola, intinya dia mengenali pola, intinya dia memahami pola. Nah, kalau polanya itu lebih ngetop atau lebih permanen, lebih abadi daripada dirinya sendiri. Karena sebenarnya pola itu adalah bicara tentang ide, sebuah gagasan. Ya, kemudian ini J.H. Hardin lah seorang mathematician yang membantu Ramanujan. Ramanujan ini adalah orang yang the man who knew infinity. Jadi dia kotak-katik itu di bilangan-bilangan yang infinity. Jadi ke ide sih sebenarnya infinity itu kan sebenarnya bukan bilangan tapi sebuah gagasan. Nah, oke. Jadi pada saat berkesenian kita sebenarnya sedang membangun intuisi untuk menyajikan sebuah gagasan dan di situ kita membangun pengalaman bermatematika. Dengan teori-teorinya
dengan materi-materinya kita membangun pengalaman bermatematika. Oke, selamat berkarya. Salam dari saya Andri dan juga Ira. Dari aku, Ira. Oke, Belum apa-apa udah bocoran jawaban dong, puyeng. tadi dikasih petunjuknya itu adalah kalau nggak 5, 6 ya. Dicoba-coba dulu aja, Ya, coba-coba kalau dulu. kali 6. Coba dulu. Yang tadi saya kasih itu percobaannya Afra 5 kali 5, dia dapat 5 kali dia dapat 5. Dia coba lagi dapat 5. Terus dia coba lagi dapat 4. Terus kita cek rumusnya. Oh iya paling kecil 4. Nah, sekarang kalau 7 kali 7 dapat berapa? Ada aturannya kan, Ri? Minimal bikin berapa bentuk atau boleh? Oh, belum paham. Ulang lagi ya, ulang lagi. Ntar dulu. Ulang lagi. Ntar dulu, ulang lagi. Salah. Saya ulang lagi ya. Ini ada di kan teman-teman punya grid titik-titik itu ya. Nah, buat frame-nya itu 7 kali 7. Jadi kalau seandainya ini udah 7 kali 7 ya. Selisih terkecil yang dicari ya. Iya. Teman-teman buat 7 kali 7. Terus coba-coba buat bentuk bebas karena kan ini kayak Mondrian aja, bebas aja itu mau kotaknya di mana, yang penting bentuknya itu persegi atau persegi panjang. Nanti kalau kalian udah selesai, cari yang luasnya paling besar sama luasnya paling kecil. Nanti dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil, kalian dapat nilai berapa. Nah, yang ini contoh yang pertama ini, yang ini dia dapatnya yang gedenya kan 12, yang kecilnya 2. Jadi 12 dikurang 2, nilainya dapat 10. Terus coba lagi, 10, siapa tahu ada yang lebih kecil. Cobain lagi, potong aja jadi 2. 15 sama 10. Kalau kita kurangin, cuma 5 kan? Jadi intinya yang luasnya paling gede, dikurang yang luasnya paling kecil, dapat nilai berapa. Nah ini, Afra nyoba. Ini sebenarnya grid 5 kali 5 nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5, ini juga 5. 5 kali 5. Nah, yang paling besar itu area yang mana? Yang ini kan areanya 4 kali 1 kan? Ini 4. Ini 2 kali 1. Ini 2 kali 2. Ini 1 kali 5. Ini 3 kali 2. Ini 3 kali 1. Ini 1 kali 1. Yang jelas yang paling kecil pasti yang ini dong. Yang paling besar yang mana? Yang kuning apa yang biru ya? Oh ini tadi 5, ini 6. Oh berarti yang paling besar yang kuning 6, yang kecil 1. Berarti 6 dikurang 1, jadi 5. Oh 5, aku mau coba lagi siapa tahu ada yang lebih kecil. Coba lagi bentuk seperti ini. Oh ternyata yang paling, ini sama nih 6, ini 1. Oh masih sama ini 5, tapi antara hasil yang pertama dengan yang di tengah ini, dia berbeda warnanya. Coba perhatikan. Ini jadi sebuah karya seni. Nah, terus coba lagi, pasti ada yang lebih kecil lagi. Ternyata nyoba lagi. Bisa, dapat 4. Kok bisa dapat 4? Iya, yang ini kan 3. 3 kali 3, 9. Oh, 9 ya tadi ini ya. 9, kemudian yang ini 2 kali 5, 10. 9 sama 10, banyakan 10, berarti yang gedenya 10. Yang kecilnya berarti yang ini kan. Oh ini berapa ya? 2 kali 3, berarti 10 dikurang 6. 10 dikurang 6 jadi 4. Antara hasil ketiganya yang paling kecil adalah 4. Jadi ini yang memenuhi kriteria untuk pertanyaan matematika tadi. Jadi temukan nilai terkecil yang mungkin. Gitu. Coba itu mencari selisih terkecil ya. Kira-kira konfigurasinya gimana tuh untuk dapat selisih antara ruang terbesar dikurang ruang terkecil yang paling sedikit selisihnya. Objektifnya kira-kira kayak gitu. Coba dinyalain aja kali mute-nya, Kak. Coba biar langsung nanyanya. Boleh. Aku tadi udah unmute deh kayaknya. Yang mau bertanya silakan langsung ya. Atau yang mau bertanya yang berhubungan dengan art jam session pun boleh langsung aja. Kita bikin santai aja lah. Sambil mencoret-coret. Sebentar. Kayaknya udah aku unmute semua deh. Udah kok, Ra, di unmute. Udah ya? Oke.
Mulai. Udah, alhamdulillah. Dicoba. Ini tuh sebenarnya iterasi yang menyenangkan loh ini.